Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara, shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Yang sukacita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari Imlek Kongsi Facai. Haleluya. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan saudara. Kita mau merayakan Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan saudara. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Kami menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Kami meninggikan nama-Mu di tempat ini, Raja segala raja. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Biar hati kami dan mulut kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan melalui pujian kami. Nama-Mu yang besar, nama-Mu yang dahsyat dan ajaib. Bahkan kemuliaan-Mu memenuhi gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami umat-Mu yang datang pagi hari ini. Ampuni kami dari segala dosa, pelanggaran dan pemberontakan kami. Kuduskan dan sucikan kami dengan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik buat kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Mari sembah Dia, katakan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Mari angkat tangan bersama-sama saudara. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat
berdiri bersama-sama saudara. Yang tak mungkin bagiku, Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang tak pernah Kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku. Mari semua kita mengangkat tangan saudara. Semua mungkin Bagimu, Yesus, hanya Engkaulah jawaban Engkau jawaban atas duka itu. hidupku. Yang tak pernah Lihat kami percaya Tuhan. dan tak pernah kupikirkan, Itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan itu yang Kau sediakan Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, haleluya. Itu yang Kau sediakan bagiku, bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari angkat suaramu saudara. Mari angkat hatimu, sembah Tuhan. Sembah Dia. Sembah Tuhan. Haleluya. Dia luar biasa. Dia Allah yang perkasa. Haleluya.
jawaban, Engkaulah jawaban Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Haleluya. Ku kagum hormat akan worship dan pressure. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. ku kagum hormat. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku kagum hormat. Haleluya. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari tinggikan Tuhan. Engkau yang ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Oh, segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Namamu penuh kuasa Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita dahsyat, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Saudara percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini? Amin. Kok lemes? Saudara percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini? Amin. Sekali lagi, saudara percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini? Amin. Dia pasti lakukan perkara yang besar dan dahsyat di tengah-tengah kita. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku.
saya berdoa saudara pulang dari tempat ini engkau bawa sorak-sorai kemenangan. Amin. Karena Tuhan telah melawat kita, Tuhan telah membebaskan kita. Karena roh yang hebat ada dalam kita. Yang bersatu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari jalan yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Haleluya. Semakin serupa dengan gambaran. Katakan bersama. Bersama rohku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Coba angkat tangan bersama-sama saudara. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu
dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Mari datang di hadapan Tuhan saudara. Kami bersyukur Kau baik Tuhan Yesus. Tidak yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang tak mungkin bagi orang yang percaya kepadamu Yesus. Kuasamu tidak terbatas oleh apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas. Kasihmu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Aku bersyukur Tuhan Kau baik bagi kami Yesus. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Oh, kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas. Kasihmu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Keajaibanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas. Kasihmu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan
nyaman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Sembah Dia. Oh ramakala rabala 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 rabala. Siala rabala 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 rabala. Sangkala rabala 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 rabala. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda. Sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami boleh mengerti dan menangkap firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami semua siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Anda. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan belajar firman Tuhan ya. Nah kita tahu ya, kali ini firman Tuhannya tidak dalam-dalam banget lah. Tidak usah banyak mikir lah ya. Agak gampang. Kenapa? Supaya kita rileks sedikit ya. Katanya kalau tamasya kan healing. Kalau dengar firman yang tidak berat-berat namanya healing juga ya. Jadi kita perlu tahu bahwa kebenaran dalam hidup ini gak sama dengan kebenaran yang sejati loh ya. Kebenaran yang sejati cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran yang sejati di dunia ini, di alam semesta ini adalah Tuhan. Amin. Dan Tuhan adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama Allah dan firman itu juga Allah. Jadi kalau gitu firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 membuktikan hal itu. Dituliskan pada kita. Dari kita baca dulu. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan firman-Mu, berarti firman Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang sejati, bukan kebenaran dunia ini ya. Itu kebenaran sejati. Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah kebenaran sejati itu datang pada kita? Waktu banyak yang jawab, sudah, kita kan percaya Tuhan. Saya mau katakan, orang percaya Tuhan belum tentu sudah mendapatkan kebenaran yang sejati seluruhnya, seutuhnya. Jangan-jangan cuma sebagian atau kurang lengkap. Kenapa? Buktinya ada kok. Bukan cuma kita sebagai orang Kristen, murid Yesus sendiri loh. Kalau murid Yesus kira-kira sekolah teologi mana di dunia ini yang lebih hebat dari Tuhan Yesus sendiri kalau ngajar? Ada gak? Sekolah teologi di mana? Mari kita masuk sana semua. Kalau lebih hebat dari Tuhan Yesus. Kan tidak ada. Yesus guru terhebat di dunia ini. Nah muridnya 3,5 tahun ikut dia. Tiap hari ikut. Melihat mujizat terus. Diajar terus. Tapi belum menemui kebenaran sejati. Apa buktinya Pak? Mari kita baca. Lukas 24 ayat 45. Itu adalah kejadian ya sebelum dia naik ke sorga. Tetapi sesudah dia bangkit. Jadi setelah di akhir masa pelayanannya. Sudah lewat 3,5 tahun. Dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu ia huruf besar sini. Berarti siapa? Tuhan. Membuka pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau Alkitab menggunakan kata sehingga mereka mengerti kitab suci. Setelah dibuka pikirannya. Artinya. Apakah sudah sebelum dibuka sudah ngerti kitab suci? Sudah ngerti firman Allah? Belum. Makanya walaupun 3,5 tahun terus bersama Tuhan Yesus, diajar Tuhan Yesus, praktikum bersama Tuhan Yesus, kerja praktek 3,5 tahun, tapi belum menemukan kebenaran sejati. Baru kebenaran sebagian. Bahkan ada juga kebenaran yang belum lengkap. Begitu juga dengan kita. Kita belum tentu sudah menemui kebenaran sejati. Kenapa? Kebenaran sejati hanya bisa ditemui kalau Tuhan sendiri yang berikannya pada kita. Amin ya. Tuhan sendiri. Atau lewat orang lain. Perantara yang diperintahkan oleh Tuhan. Siapa dia? Mungkin hamba Tuhan, pendeta ya. Mungkin pendoa. Mungkin siapa aja. Semua bisa diperintahkan oleh Tuhan. Buktinya apa Pak? Alkitab menuliskan. Mari kita baca ya. Bagaimana orang menemui kebenaran sejati? Artinya ngerti kebenaran itu gimana, yaitu ngerti firman Tuhan dengan baik melalui orang lain. Kita baca di sebentar. Kisah Rasul 8 ayat 23 sampai 39. 28 sampai 39. Kisah Rasul 3.
Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Siapa orang itu? Sida dari Ethiopia. Siapa itu Sida itu? Itu Menteri Keuangan Ethiopia zaman dulu. Pintar enggak kira-kira ya? Kalau kita punya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, pintar enggak kira-kira? Terhebat di dunia katanya malah. Jadi kalau enggak pintar enggak mungkin jadi Menteri Keuangan. Ini seperti Menteri Keuangan kalau zaman dulu. Dia sedang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem. Dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Firman Tuhan kan. Lalu kata roh kepada Filipus. Ini Tuhan bicara pada Filipus. Pergilah ke situ dan dekatlah kereta itu. Jadi diperintahkan oleh Tuhan dia sebagai perantara. Filipus segera ke situ. Dengarkan kalau kita diperintah Tuhan. Jangan pakai nanti ya Tuhan ya. Besok lusa kapan-kapan ya. Segera kita ke situ. Amin. Ini pelajaran dari Alkitab. Perintah Tuhan bukan itu ditunda-tunda. Ya. Dan mendengar Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Orang pinter yang ditanya ini ya. Orang pinter. Kalau Menteri Keuangan Indonesia katanya hebat di dunia gitu kan ya. Paling enggak hebat lah Menteri Keuangan. Mana mungkin Menteri Keuangan blow on. Pasti negaranya sudah bangkrut lama, bangkrutnya aja. Jawabnya bagaimanakah aku dapat mengerti? Artinya ngerti enggak dia? Kalau dia tidak ngerti, sudahkah dia menemukan kebenaran sejati itu? Belum. Kalau tidak ada yang membimbing aku. Kalau tidak ada yang membimbing aku. Lalu ia minta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Ya, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan ceritakan asal usulnya? Nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida itu pada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Baca juga loh. Tapi belum itu ngerti. Maaf ya. Ini bukan untuk menyudutkan. Saya pernah ikut satu pengajaran dari orang yang katanya sudah 200 kali baca Alkitab dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Tetapi apa yang diajarkan? Saudara orang Kristen jangan cengeng. Jangan GR katanya. Karena Yesus mati bukan buat kamu. Bukan buat manusia. Yesus mati cuma satu. Untuk mengalahkan iblis. Langsung pikiran saya berbunyi. Kalau yang mati Tuhan Yesus, yang kalah itu iblis apa Tuhan Yesus? Coba gladiator misalnya. A lawan B. Yang B mati, yang kalah itu siapa? Yang A atau yang B? Yang menang siapa? Yang A atau yang B? Yang mati yang kalah lah. Jadi kalau bilang Yesus mati hanya untuk mengalahkan iblis, yang kalah Tuhan Yesus atau iblis kalau gitu? Halo? Lalu kemana dong akal sehat? Baca Alkitab 200 kali dari awal sampai akhir. Sekarang sudah tahu berapa ribu kali saya. Tadi sudah lama sekali. Ya dalam hati saya. Ya itulah kalau cuma baca tanpa mendapatkan dari Tuhan pengertian tentang kebenaran sejati. Amin. Itu pengantarnya dulu. Kalau gitu bagaimana dong orang bisa mendapatkan kebenaran sejati? Saya ulang lagi. Dari Tuhan sendiri. Ya seperti pada para murid. Dibukakan Tuhan. Tapi bisa juga lewat perantara orang. Perantaraan orang yang diutus oleh Tuhan. Apakah itu hamba Tuhan? Apakah itu pelayan Tuhan? Apa itu yang lain-lain juga bisa saja. Nah lewat khotbahnya mungkin, lewat sharingnya mungkin, lewat pencerahannya mungkin, lewat konselingnya mungkin, bisa saja. Tetapi setelah kita mendapatkan kebenaran sejati, pertanyaan berikutnya, apakah kita menghidupi kebenaran sejati itu? Atau lewat begitu aja? Cuma ketemu kita, halo, lalu lewat lagi. Nah ini pertanyaannya. Jadi untuk bisa menghidupi, itu perlu ada sesuatu yang kita lakukan. Apa arti menghidupi itu? Artinya masuk dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata setiap kali dengan istilah Kristen, kita menyembah dia. Menyembah bukan cuma berlutut, angkat tangan begini, bukan. Itu ada arti kata sempit itu. Dalam arti luas, masuk dalam kehidupan kita semuanya. Menghormati, memuliakan dia, mengikuti dia, mematuhi dia. Itu menyembah namanya. Jangan bilang aku menyembah Tuhan, aku penyembahan. Tapi tidak pernah mengikuti maunya Tuhan. Omong kosong. Itu penyembahan secara manusia. Bahkan secara berhala. Jadi perlu kita ikuti. Makanya saya tulis lagu. Yang judulnya Sembahlah Dia. Bukan cuma sujud menyembah gini. Bukan. Tapi kita menghidupinya dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum saya lanjutkan, mari kita nyanyikan dulu lagu itu.
bersama-sama, karena teksnya sudah ada dan juga jadi buat di YouTube ya. Sembahlah Dia. Mau masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia datang. Masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia datang. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Tiada bandingannya. Takjub akan cahayanya. Tata kudusnya impian kita semua. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Makanya saya katakan, hadirat Tuhan bukan cuma masuk, tapi juga tinggal di dalamnya. Amin. Bukan cuma nikmati hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, tapi tinggal di dalamnya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja
bagaimana kita harus menyikapinya. Kalau kebenaran itu didatangkan Tuhan, diberikan Tuhan di hadapan kita. Apakah lewat begitu saja? Apakah cuma kita pandangi melotot begitu saja? Atau kita undang masuk dalam hidup kita, mempengaruhi semua kehidupan kita. Itu yang perlu kita pelajari ya. Jadi yang pertama, tentunya kalau kebenaran dikatakan datang, sebelumnya sudah ada kebenarannya yang belum benar betul. Yang semu yang ada pada kita. Amin. Kalau kebenaran firman, tidak ada orang Kristen yang nggak ngerti firman. Betul? Tapi apakah firman dimengerti itu harus sesuai betul dengan firman Tuhan? Belum tentu. Karena banyak sekali pengajaran firman yang pakai gaya cocokologi. Firmannya A, ayatnya A, pengertiannya Z. Bisa begitu. Melenceng kemana-kemana. Jadi itu perlu buat kita untuk menyikapinya dengan baik. Kalau sampai kebenaran datang pada kita, untuk menyikapinya baca dulu firman Tuhan yang mengatakan. Kalau ada anggur baru diberikan, namanya anggur baru itu ya, pengertian firman yang baru, maka jangan pakai kirbat yang lama. Apa itu kirbat lama? Kantong kulit itu anggur yang lama. Pengertian konsep kita yang lama. Keyakinan kita yang lama. Karena kalau tetap pakai itu, bocorlah dia. Maka anggur itu tumpah semua. Kamu tidak dapat apa-apa. Kebenaran hilang dari diri kita yang asli. Tapi pakailah kirbat yang baru. Artinya tanggalkan semua konsep berpikir kita yang lama. Keyakinan yang lama. Kalau sudah kita uji. Bukan semua yang baru kita terima. Ya bukan. Tapi yang kita uji. Gimana ngujinya? Saya ulang lagi. Nguji pertama yang paling akurat dan paling cepat ada dengan karunia membedakan roh. Kalau karunia membedakan roh tiba-tiba kita tahu. Ini bukan dari Tuhan, ini dari Tuhan. Tapi karena itu tidak pada semua orang ada diberikan, maka kita pakai yang kedua. Alat kedua, yaitu apa? Firman Tuhan. Kalau cocok dengan firman Tuhan, berarti betul dari Tuhan. Kalau kurang cocok dengan firman Tuhan, namanya bukan dari Tuhan. Dari mana? Tidak tahu saya. Apakah Tuhan dari pulau seberang? Apakah Tuhan dari tetangga kita? Tidak tahu kita. Atau pikiran kita sendiri? Tidak tahu. Tapi yang penting bukan dari Tuhan. Jadi setelah kita uji, kita dapati sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau katakan, jangan berbantah-bantah lagi. Karena saya bilang prakteknya cukup banyak orang berbantah terus. Tapi kan gini, tapi kan gitu, tapi kan gini, tapi kan gitu. Saya sudah bilang berkali-kali. Kalau kamu tapi terus kamu berubah jadi tapi. Masa firman Tuhan pakai tapi terus gitu. Atau bahkan ditampi terus. Firman cuma satu. Untuk dipahami, disetujui, dan ditaati. Bukan ditapi-tapi. Tapi uji dulu gitu loh. Bukan semua yang disampaikan orang. Bukan semua yang baru. Tapi yang baru yang betul-betul berdasar firman Tuhan. Walaupun, kenapa orang sulit sekali menerima? Karena pertama, tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak sesuai dengan keyakinannya. Tidak sesuai dengan konsepnya. Pertama gitu. Bukan Tuhan yang nuruti konsep kita. Konsep kita yang harus nuruti firman Tuhan. Nuruti kebenaran. Kalau dia kebenaran berarti kita apa dong kalau gitu? Kesalahan dong kalau gitu. Masa kebenaran mengikuti kesalahan? Itu yang pertama. Yang kedua karena mungkin sudah turun-temurun diberikan. Sebelum bapak lahir misalnya. Misal kalau saya ngomong kebenaran tuh. Nenek moyang saya sudah bilang begini. Nenek moyangku orang pelaut. Jadi saya harus jadi pelaut. Kemudian sekolahnya matematika jadi pelaut gitu. Bukan begitu. Atau yang ketiga. Karena yang mengatakan orang yang paling saya idolai. Pasti benar dia. Loh sekarang gini saya mau katakan. Kalau orang kita idolai, kita pasti benar. Lalu siapakah dia dalam hati kita sebetulnya? Tuhan melihat kita mandang dia sebagai apa itu? Orang idola atau Tuhan buat kita? Yang pasti benar siapa? Hanya Tuhan. Jadi kalau dia bilang orang itu pasti benar. Berarti dia bilang orang itu sudah saya jadikan Tuhan. Mungkin tidak sengaja begitu. Tapi ingat dosa yang tidak sengaja tetaplah dosa. Baca Alkitab. Nanti seminar saya sebutkan lagi itu. Saya ulang lagi. Menjelaskan sepanjang lebar. Dikatakan dosa yang tidak sengaja. Kenapa bukan dibilang keliru yang tidak sengaja? Kalau bilang dosa. Berarti apa? Tetap dosa. Dan butuh korban penebus dosa. Artinya kalau tidak ada pengampunan. Tetap masuk neraka. Walaupun gak sengaja. Tapi tidak mungkin Pak. Gak sengaja kan. Gak adil dong. Saya mau bilang. Kalau misalnya ya. Ada seorang Kristen buka kafe, bukan depot bikin masakan, masak dia. Orang banyak yang pesan catering misalnya. Lalu dia ambil untuk penyedap Ajinomoto,
laris dagangannya. Tapi salah kira dia. Itu bukan Ajinomoto sebetulnya, racun tikus gitu. Tebarkan. Begitu makan orang mati semua. Kira-kira masuk penjara enggak ya orang ini? Tapi saya tidak sengaja. Bisa nggak bilang gitu sama jaksa, sama hakim? Saya tidak sengaja. Itu ada pembunuhan yang tidak direncanakan. Ada 3 tingkat pembunuhan. Pembunuhan yang direncanakan, yang tidak sengaja. Tetap kena. Sama juga dengan Tuhan. Jadi kita perlu tahu, walaupun kita tidak sengaja menurut kita mau mempertahankan kebenaran kita sendiri, hati-hati. Jadi kita harus menerima itu dengan baik dan menghidupinya. Amin. Mau? Wah, enggak mau Pak yang ngomong gini engkong gua mau kongcok gua enggak peduli lah. Hebat mana engkong lu dengan Tuhan, ayo kalau gitu. Hati-hati loh. Yang ngomong ini kakek saya. Kakek moyang, tetap Tuhan lebih dahsyat. Amin. Enggak bisa kalau kakek moyang saya ngomong pasti benar. Apa kakek moyang kita Tuhan? Kita cucu-cucu cicitnya Tuhan. Kita bukan cucu cicit saja kalau gitu, jadi cucu cicit cocot gitu sekalian kalau gitu. Hati-hati. Siapapun yang ngomong, yang kita idolakan, tetap Tuhan lebih di atas segalanya. Jadi kita harus menanggalkan. Dan kita mau berubah. Aku berubah, sungguhku berubah. Tapi kalau tidak mau berubah sini ngapain nyanyi gitu? Yang berubah apanya? Rambutku yang berubah potongannya. Apa yang berubah? Bajuku yang berubah, baju baru. Bajunya baru, orangnya nggak pernah mandi, kan repot kalau gitu. Sudah berapa lama nggak mandi? 13 tahun. Kira-kira gimana ya? Cantik sih cantik, tapi 13 tahun nggak pernah mandi, kira-kira gimana? Bajunya baru terus, wih, bajunya bagus. Kira-kira mau nggak Anda? Maaf ya, maaf. Itu perhitungan duniawi. Nggak bisa juga gitu loh. Jadi kita harus berubah. Yang pertama gitu. Jangan bertahan pada yang lama saja. Amin. Yang kedua apa lagi? Nah sekarang kalau kita sudah berubah, tahukah kita bahwa kalau kita menyampaikan kebenaran yang lama ada pada pikiran kita, pada hati kita kepada orang lain, itu sudah termasuk dosa yang tidak disengaja. Karena orangnya juga dapat kebenaran yang semu dalam artinya. Maka perlu bagi kita untuk mengakui kesalahan kita. Karena gini, saya itu belajar psikologi, bukan cuma belajar arsitektur, bukan. Saya belajar banyak ilmu. Ilmu psikologi mengatakan apa yang masuk pertama kali pada orang itu yang lebih berakar. Ya kalau sudah yang keliru itu yang kurang benar masuk berakar dalam dirinya. Begitu yang baru kelihatannya iya pohonnya ditebang, akarnya masih ada. Satu kali pasti dia akan kembali ke sana lagi. Maka perlu kita kikis sampai ke akar-akarnya. Dengan cara apa? Nah gini, contohnya ya nyata. Kalau misalnya saya aja lah, jangan orang lain yang tersinggung. Kalau saya pernah menyampaikan pengajaran yang keliru, masuk dalam hati saudara. Sekarang misalnya, 3 bulan lagi saya betulkan karena saya tegur Tuhan. Kira-kira Anda heran nggak? Pak Budi ngomong apa ya? Sebulan yang lalu katanya bunganya merah. 3 bulan ini kemudian berubah, bunganya putih katanya. Jadi, bunganya itu merah putih tuh Indonesia. Gitu. Apa gitu? Apa kita campur? Orang jadi bingung. Yang betul mana? Kecuali saya ngomong, maaf saudara, 3 bulan yang lalu saya mengatakan bunga itu merah. Ternyata baru saya tahu bunga itu bukan merah, ternyata putih. Mohon maaf ya. Nah itu bisa kita kikis. Kalau yang seperti ini, maka yang teringat terus pada orang ada yang terakhir. Tapi kalau tidak seperti ini, yang diingat terus yang pertama. Itu kata ilmu psikologi tentang ingatan. Makanya kalau masih anak-anak berbahaya sekali kalau pengajarannya salah. Itu masuk sampai dia besar, sampai dia tua, bahkan sampai dia meninggal itu masuk terus. Sukar mencabutnya lagi. Karena sudah beranak pinak di sana. Udah berakar. Jadi perlu kita mengakui kesalahan kita. Tujuannya bukan apa, tapi pertama kita menunjukkan bahwa ada kerendahan hatian dalam hidup kita. Alkitab mengatakan demikian loh. Tuhan mengatakan pengampunan itu kalau kamu tidak rendah hati tidak bisa merendahkan diri. Mari kita baca 2 Tawarik 7 ayat 14. Bahkan 2 Tawarik 7 14 ini saya buat lagu lagi. Supaya kita ingat semua. Masih ingat yang minor itu? Dan umatku, orang Kristen loh ya. Yang atasnya namaku disebut Kristus, Kristen.
Merendahkan diri, yang pertama merendahkan diri. Merendahkan diri apa? Mengaku keliru, mengaku salah itu merendahkan diri. Dan minta ampun. Bukan bertobatnya yang penting. Merendahkan diri minta ampun untuk dosa diampuni. Lalu urutannya masih ada lagi yang kedua, baru berdoa dan mencari wajahku. Baru yang ketiga, lalu berbalik dari jalan jahat. Yang ketiga ini adalah bertobat. Jadi bukan cuma bertobat tidak melakukan lagi. Tapi kalau yang lama tidak pernah minta ampun, dosanya seumur hidup masih ada di sana. Walaupun sudah tidak dilakukan lagi. Amin. Makanya patut disayangkan kalau ada orang dari hukuman mati misalnya. Sebetulnya dia punya peluang untuk minta ampun, ya namanya bahasa hukumnya gerasi. Supaya dibebaskan dari hukuman mati, dikurangi hukumannya, bahkan dilepaskan. Tapi kenapa dia tidak mau minta ya? Itu hak kedaulatan kepala negara. Ya. Walaupun kamu sudah bunuh 15 orang, hukuman mati. Tapi kalau minta gerasi, kalau dipertimbangkan bisa, ada hal-hal yang meringankan, diberikan. Tidak jadi mati. Tapi kenapa ada orang jatuh hukuman mati tidak mau minta gerasi? Lalu ditanya oleh wartawan. Kalau saya minta gerasi, berarti saya ngakui kesalahan saya. Bahwa saya salah. Saya merendahkan diri. Minta ampun. Baru. Karena gerasi itu pengampunan. Jadi ada orang tidak mau merendahkan diri. Ingat, kalau kita tidak mau merendahkan diri, tidak ada pengampunan buat kita. Amin. Amin. Setuju gak ya? Saya buka dari sisi hukum segala itu supaya ngerti kita. Merendahkan diri itu apa? Baru berbalik dari yang jahat. Tidak cukup juga saya bertobat tidak melakukan lagi. Oke, kamu bunuh orang kemarin. Hari ini tidak melakukan lagi. Apa selesai? Apa pembunuh masuk surga jenceng jalan gitu? Tanya orang, dari mana kamu? Saya pembunuh, tapi saya tidak melakukan lagi. Ada kayak gitu? Tidak akan pernah ada. Kecuali kita sudah diampuni. Walaupun dulu bunuh, kita diampuni karena kita minta ampun. Kalau nggak minta ampun ya nggak diampuni lah. Dengan minta ampun berarti ngakui dosanya. Jadi kita perlu ngakui kekeliruan kita. Jangan gengsi-gengsian. Gengsi-gengsian tidak laku di sini. Amin. Perlu kita kok jangan disembunyikan. Oh, nanti apa kata orang saya loh. Saya kan diagung-agung banyak orang. Orang manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kalau dia bilang salah sekali-sekali, ya wajar lah. Namanya juga manusia kok. Puji Tuhan. Udah disadarkan Tuhan kan gitu. Daripada salah nggak sadar-sadar gitu. Nggak mau ngakui, malah bikin bingung orang. Persoalan belum selesai di sana. Harus diikuti dengan mengakui. Misalnya ada orang ngajar salah. Lalu dia kemudian tahu yang benar. Ya ngakui saja, nggak apa-apa lah. Apakah ada orang ngajar firman tidak pernah salah? Itu berarti Tuhan Yesus sendiri dong kalau gitu. Kalau kita bilang begitu, menganggap diri begitu, jadi kita menganggap diri kita sama dengan Tuhan, betul? Siapa yang menganggap dirinya sama dengan Tuhan? Siapa sih gak dihukum Tuhan? Siapa? Iblis. Kalau gitu artinya kita bukan saja anak iblis, bapaknya iblis itu loh. Iblis niru kita berarti gitu. Hati-hati. Jadi kita perlu mengakui, jangan ragu untuk mengakui. Tapi ada tapinya lagi. Tidak perlu juga. Kalau kita dulu dapatnya dari orang lain, lalu musuh menyerang, menjelek-jelekan orang, maki-maki orang, tidak perlu juga. Itu urusan dia masing-masing dengan Tuhan lah. Amin. Itu ngomong dulu misalnya, Pak Yudi yang ngomong, Pak Yudi sikat aja Pak Yudi, jangan saya dong. Itu salah besar itu. Itu namanya cari kambing hitam, kalau Pak Yudi gak hitam gitu loh. Cuma rambutnya yang hitam gitu loh. Jangan cari kambing hitam. Itu kan dosanya Adam zaman dulu, cari kambing hitam tuh. Jadi akui saja tanpa melibatkan orang lain. Karena kita tahu manusia nggak sempurna kok. Kalaupun dia ngajari kita keliru ya sudahlah. Gitu saja. Tahu kurang ngajar kamu setan. Lain kali ketemu orang aku siram air keras kamu. Ya nggak perlu begitu lah. Aku jelekkan kamu masukkan YouTube. Waduh. Sosmed. Orang sedunia tahu ini orang sesat ini. Nggak perlu begitu juga ya. Jadi jangan ekstrim gitu. Diri kita saja yang kita urusin. Amin. Nah itu yang perlu kita lakukan. Itu yang kedua. Karena itu penting sekali sebelum kita melakukan yang lainnya. Lalu yang ketiga, karena kita sudah berubah, maka kita perlu juga berusaha untuk menjaga kehidupan selanjutnya. Perubahan itu tidak sekaligus loh. Kadang-kadang butuh waktu. Sampai ada berapa bukti-bukti diberikan Tuhan, oh ya benar juga ya, baru bisa seluruhnya berubah. Nah masa-masa seperti itu adalah masa yang berbahaya. Kenapa? Karena si iblis tahu dia berusaha jebak kita.
jatuh lagi di pengertian yang lama. Jatuh terprosok lagi di lubang yang sama. Padahal orang dunianya berkata kok, keledai saja. Keledai, karena orang bilang bodoh seperti keledai. Berarti bodoh banget kan. Keledai saja tidak bakal terantuk pada batu yang sama kedua kalinya. Tapi barangkali kita orang yang sangat pintar menurut kita bisa terjerumus dalam lubang yang sama 20.000 kali. Hati-hati. Jaga sampai itu betul-betul hilang sama sekali. Amin. Berjaga-jagalah, berwaspadalah. Ingatlah terus gitu loh. Jangan dilupakan. Kita lihat dari jalan kehidupan kita segala aspeknya apakah menurut yang baru atau masih menurut yang lama. Jangan juga gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang saya bukan yang terakhir di sini. Harus siap untuk bangkit. Apa yang siap untuk bangkit itu? Jadi bukan terpuruk dan kemudian sadar, oh ya bangun tidur, ku tidur lagi. Bukan gitu. Bangkit berarti apa? Siap untuk membagikannya kepada orang-orang lain juga. Menyiarkan kebenaran itu. Kebenaran itu apa sih? Kita lihat tadi. Firman Tuhan kan, Injil kan. Tuhan bilang apa? Beritakan Injil ke seluruh dunia. Nah itu loh. Seperti beritakan kebenaran ke seluruh dunia. Bukan untuk jelekan yang orang yang dulu gak benar. Bukan. Tapi untuk orang semua dapat kebenaran. Jadikan kita ini perantaranya Tuhan. Tuhan memakai kita loh. Kalau Tuhan berikan kebenaran lewat kita, berarti kita harus menyiarkan kepada orang lain. Berarti Tuhan sedianya akan memakai kita. Kenapa? Karena contohnya amanat agung. Amanat agung itu berapa perintah sih? Jangan bilang 2 perintah ya, salah. 3 perintah. Perintah pertama, jadikan segala bangsa muridku. Perintah kedua, baptislah mereka dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang ketiga, ajarlah mereka untuk melakukan. Bukan cuma untuk mengajarkan. Diajarkan untuk mengajarkan lagi, bukan. Untuk melakukan dulu. Segala sesuatu. Jangan dipilih-pilih. Yang ini aja tidak menyinggung orang nanti. Yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau pada seorang dia sudah mendapatkan kebenaran itu yang sejati, maka ajarkan pada semua orang. Amin. Amin. Mau? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ajarkan, sampaikan pelan-pelan. Walau mengajarkan orang lain yang sudah juga ikut dalam yang lama itu nggak gampang, tapi itu tugas kita. Amanat agung itu. Bukan oh dia supaya jadi Kristen gitu. Kristennya keseretan kan repot tuh. Pertanyaannya, apakah betul orang itu di mata Tuhan dianggap Kristen? Dianggap anak Allah? Belum tentu. Kalau jadi anak Allah harus melakukan apa itu di Alkitab. Apakah anak Allah dan milik Kristus? Kalau milik Kristus harus sudah menyalibkan segala keinginan dagingnya. Bukan cita-citaku setinggi langit. Cita-cita itu duniawi atau surgawi? Saya gini ya gampangnya. Di surga ada cita-cita enggak? Nanti kalau Anda masuk surga cita-citanya jadi apa? Oh saya mau cita-citanya jadi Tuhan Pak. Wah gimana kalau enggak bakal masuk surga? Di surga itu tidak ada cita-cita. Kita sebetulnya kalau yang rohani apa yang kita akan capai itu yang Tuhan tunjukkan pada kita. Kau tunjukkan jalanmu. Nah itu loh. Kau nuntun tiap langkahku. Lakukan gitu. Itu kan dia bilang cita-cita gitu loh. Jadi hanya yang Tuhan tunjukkan. Kalau Tuhan tunjukkan kita misalnya menjadi dokter. Jangan kepingin mau jadi juara dunia gulat. Jangan. Cita-citaku jadi juara dunia gulat. Waduh. Tuhan suruh Anda jadi pendeta. Cita-cita semua itu duniawi. Bukan tidak boleh keberhasilan, bukan. Tidak boleh mencapai sesuatu. Tapi sesuatu itu yang Tuhan tunjukkan. Makanya dikata Alkitab, Tuhan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Tidak ada pilihan lain. Nah, pikiran kita harus kita mulai berubah gitu. Kita perlu tahu. Jadi kalau kebenaran tunjukkan pada kita, kita menghidupi kebenaran itu. Betul hidup kita sesuai dengan kebenaran sejati. Amin. Mau? Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangannya jangan setengah hati. Ya. Mari kita berdiri. Saudara kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tunjukkanlah kebenaran sejati pada kami. Dan perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Dan bila kami punya hati yang sungguh-sungguh mau mengikuti kebenaran yang sejati itu. Dan bukan hanya bertahan pada kebenaran kami sendiri sebagai manusia atau kata orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus urapi kami dan ajarlah kami Tuhan.
Kami namanya suka berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Dan naikkan pujian ya. Dan kalau ada yang ingin bantu doa silakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yang ini dibantu doa, taruh tangan di dada. Oh Tuhan, curah kuasa-Mu, jangan Tuhan. Oh haleluya, kau melihat tangan-tangan dan taruh di dadanya Tuhan. Bila kau jamah mereka, demi nama Yesus, haleluya. Mujizat terjadi sekarang. Curahkan Tuhan. Terima, terima, terima mujizat Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Apapun juga yang sakit, demi nama Yesus. Pada kuasa firman-Mu, sembuh, sembuh, sembuh apapun sakitmu. Yang ada persoalan, demi nama Yesus, kuasa-Mu menolong kami Tuhan. Melepaskan kami dari masalah. Sekali lagi katakan, curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama pengurapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang berikan pada kita kemampuan untuk mendapat kesempatan, untuk mendapat kebenaran sejati dari Tuhan. Dan biarlah itu kita menghidupinya. Dan biarlah menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini. Sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat tahun ini sama katakan amin. Terus berkati sampai jumpa. Haleluya. Terima